Kesultanan Banjar. Bagian 1, bangkit dari Perang Saudara. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1526 dengan sultan pertama yang bergelar Sultan Suryanullah. Ada juga yang menyebutnya Sultan Suryansyah. Sebelum terdapat Kesultanan Banjar, di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang bernama Daha. Kerajaan Daha ketika itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pangeran Sukarama memiliki 3 orang keturunan, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Merasa hari-harinya akan berakhir, Pangeran Sukarama menuliskan surat wasiat yang menunjuk cucunya, yaitu Pangeran Samudra, putra dari Putri Galuh, sebagai penerus tahta. Karena usia Pangeran Samudra yang masih kecil, maka tahta untuk sementara akan diwakilkan kepada Pangeran Mangkubumi hingga Pangeran Samudra cukup dewasa untuk menerima tahta. Ketika Pangeran Sukarama wafat, sesuai dengan wasiatnya, maka Pangeran Mangkubumi menduduki tahta. Wasiat dari mendiang Pangeran Sukarama ternyata menimbulkan konflik keluarga istana. Suatu hari, Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh seorang abdi istana, suruhan Pangeran Tumenggung. Tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Pangeran Tumenggung. Hingga beberapa tahun kemudian, Pangeran Samudra yang merasa dirinya terancam segera menyingkir dari istana untuk mengasingkan diri. Di sebuah perairan yang bernama Pelabuhan Banjar, Pangeran Samudra menyamar sebagai seorang nelayan. Beberapa lamanya menyamar sebagai nelayan, akhirnya ada seseorang yang mengenali Pangeran Samudra. Orang tersebut bernama Patih Masih, penguasa di daerah Pelabuhan Banjar. Patih Masih adalah seorang penguasa pelabuhan dan banyak berhubungan dengan para pedagang Arab, Gujarat, dan Demak. Hubungan yang erat dengan beberapa kesultanan itu membuat Patih Masih memeluk agama Islam. Patih Masih yang merasa enggan membayar upeti ke Pangeran Tumenggung pun menawari Pangeran Samudra menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Tidak lama kemudian, Pangeran Samudra pun dilantik menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Patih Masih sangat mengerti bahwa Pangeran Samudra lah yang seharusnya mewarisi tahta Daha sebagaimana wasiat mendiang Pangeran Sukarama. Pangeran Samudra ternyata sangat cakap dalam kepemimpinannya. Pelabuhan Banjar pun berkembang semakin besar sebagai pusat perdagangan internasional di Kalimantan bagian selatan. Patih Masih berhasil meyakinkan Pangeran Samudra untuk menuntut haknya sebagai Raja Daha. Dengan bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra pun berhasil menghimpun kekuatan. Pertempuran pasukan Pangeran Samudra melawan pasukan Daha berlangsung sengit hingga beberapa bulan, belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Melihat situasi pertempuran yang berjalan alot, Patih Masih menyarankan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kesultanan Demak. Patih Masih memiliki hubungan yang baik dengan Kesultanan Demak. Pangeran Samudra pun meminta bantuan Demak. Sultan Trenggono, penguasa Demak ketika itu, menyanggupi bantuan militer dengan syarat Pangeran Samudra dan seluruh rakyatnya masuk Islam setelah berhasil memenangkan perang. Pangeran Samudra menerima syarat itu. Bala bantuan dari Demak pun berangkat ke Banjar. Tercatat ada 1000 prajurit dan seorang khatib yang dikirim Sultan Trenggono. Setelah berhasil memenangkan perang, Pangeran Samudra beserta kerabat dan seluruh rakyat Banjar pun masuk Islam. Kerajaan Daha diubah namanya menjadi Kesultanan Banjar. Pangeran Samudra memimpin Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah. Pada awal berdirinya, Kesultanan Banjar meliputi seluruh bekas kerajaan Daha. Pelabuhan Banjar dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Berdirinya Kesultanan Banjar menjadi awal penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Hubungan yang baik dengan kesultanan-kesultanan lainnya, terutama Demak, membuat hubungan perdagangan semakin meningkat. Pelabuhan Banjar menjadi pusat perdagangan di Pulau Kalimantan. Para pedagang datang ke Banjar untuk membeli lada hitam, emas, intan, rotan, hingga kulit hewan. Pada masa pemerintahan Sultan Suryanullah, banyak wilayah menyatakan takluk dan menjadi bawahan Kesultanan Banjar. Pada tahun 1546 Masehi,
Sultan Suryanullah, wafat. Tahta kesultanan pun diteruskan oleh putranya yang bergelar Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah. Hingga bertahun-tahun lamanya, meskipun mengalami beberapa kali pergantian sultan, situasi politik dan ekonomi Kesultanan Banjar relatif stabil. Istana berperan penting dalam penyebaran agama Islam sekaligus membangun kekuatan ekonomi. Kesultanan Banjar juga melahirkan ulama besar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar Kesultanan Banjar ini, namanya dikenal hingga ke seluruh Nusantara hingga sekarang. Lahir di Martapura pada 17 Maret 1710, Syekh Al-Banjari kecil yang tumbuh dalam keluarga ulama memiliki bakat dalam membuat kaligrafi. Bakatnya membuat pemimpin Banjar ketika itu, Sultan Tahlilullah, mengambilnya sebagai anak angkat dan mengajaknya tinggal di dalam istana. Ketika itu usia Syekh Al-Banjari baru 7 tahun. Tahun 1739, setelah menikah, Syekh Al-Banjari menunaikan ibadah haji. Beliau berangkat bersama istri dan anaknya. Bukan hanya beribadah haji, Syekh Al-Banjari juga menggunakan kesempatan itu untuk memperdalam agama Islam dari para ulama Mekah. Syekh Al-Banjari tinggal di Mekah selama 33 tahun lamanya. Tahun 1772, Syekh Al-Banjari pun kembali ke Banjar. Sultan Tahlilullah II, Sultan Banjar ketika itu, pun menyambut kedatangannya dengan meriah. Sultan Tahlilullah memberikan jabatan kadi kepada Syekh Al-Banjari. Jabatan ini setingkat dengan penasehat sultan. Namun begitu, Syekh Al-Banjari memilih tinggal di luar istana dan mendirikan sebuah pesantren. Di sela-sela kesibukannya sebagai kadi dan mengajar di pesantren, Syekh Al-Banjari selalu menyempatkan diri untuk menulis beberapa kitab. Beberapa kitab karangan beliau yang masih dikenal hingga sekarang, di antaranya adalah Sabi Al-Muhtadin, Li'at Tafaqquh fi Amridin, Kitab Kanz Al-Makhrifah, Kitab Usuluddin, Kitab Nuqtatul Ajlan, Tuhfat Al-Rahibin, Luqtat Al-Ijlan, Fi Bayan Al-Haid, Wa Istihada wa Nifas Al-Niswan, Al-Qaul Al-Mukhtasar, dan Kitab Faraid. Pada 3 Oktober 1812, Syekh Al-Banjari tutup usia. Jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya, Martapura. Meskipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, namun kitab-kitabnya masih banyak dipelajari hingga sekarang, terutama oleh kalangan pesantren. Syekh Al-Banjari dikenang sebagai pelopor dakwah Islam di Kalimantan, Brunei, dan Malaysia. Beberapa tahun setelah berpulangnya Syekh Al-Banjari, situasi politik dan keamanan di Kesultanan Banjar mulai mencemaskan. Belanda yang melihat kebesaran Kesultanan Banjar pun mulai mengerahkan armada lautnya